Oke, kembali lagi di Bahas Karya episode ketiga bersama Agoy alias Halo. Yoga. Halo, apa nama podcastnya nih Bang? Bahas Karya, Bahas Karya. Kemarin Yoi. baru saya itu ya, Nanda sama siapa? Bang Piping. Piping. Yoi, masih gitaris ya. Kita semua. Udah episode ketiga masih gitaris nih. Nah. Goy, lu gimana kabar Goy? Baik Bang, alhamdulillah. Tabrak lari Lu, ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lu Mantap. sejauh ini sama Tabrak Lari menyangka nggak band lu bisa sebesar ini? Oh. Ada ekspektasi itu nggak sih pas bikin Tabrak Lari awal? Ada, udah gua kayak nggak ada, udah kayak buat di studio aja di lang terbang. Oh, itu gitu. Idenya mah gitu kayak udah bikin band-band kayak apa ya? Selalu bukan selalu kayak Fun-fun aja gitu. fun-fun aja lah, iseng gitu kan. Mm-mm. Buat ngisi gigs-gigs di lang terbang kalau mereka misalnya butuh band pembuka. Waktu itu lu di Elang Terbang penggerak juga. Gue salah satu penggerak juga. Mm-mm. Tapi ada yang pertama, cuma gue kayak tengah-tengah gitu, gue baru masuk. Oh. Kayak gitu. Karena sering bikin gigs, lu pengen juga punya band gitu. Iya, kayak karena band-band yang lalu bubar kan. Band-band yang sebelum Sita Berhari itu bubar. Jadi gue kayak masih luntang-lantung, kayak nonton gigs, ketemu lang terbang. Akhirnya gue in charge di situ. Terus kayak anjing, gue pengen ngeband lagi deh gitu. Oke. Kebetulan gitar masih ada di rumah kan. Heeh. Kayak tapi beda nih, harus beda nih. Apa ya gue gitu kan. Nah, si vokalis gue yang ngajak gue. Asalnya mau bikin metal-metalan kayak B-side kayak gitu-gitu. Oh, serius ya? Iya, Awal mau serius. Kayak B-side, kayak ya metalcore gitulah. Mm-mm. Tapi nggak kejadian gitu band itu. Oh. Karena bingung lah nyari drummernya gitu kan. Heeh. Nah, kebetulan coba bikin band-band pang-pang aja, kita main di lang terbang gitu kan. Nah, pangnya mau kayak gimana kata dia gitu kan. Mm-mm. Kata gua kayak Spas aja atau kayak siapa ya, Spas, Charles Bronson gitu-gitulah, Power Violence gitu. Mm-mm. Kayak Score gitu kan. Ya udah, akhirnya ngajak si Teguh. Hari itu bulan puasa, perundingan sama Teguh bikin lagu, jadi sealbum. Kok sealbum sih? Iya, jadi sealbum 12 lagu. Bukan 2018. satu lagu, gila. Iya, jadi asli. Gua workshop itu pertama di rumah gua 3 lagu. Heeh. Pakai gitar listrik tuh. Enggak, gitar akustik. Anjing. Iya, pakai gitar Old akustik. school gua. banget. Terus Dia ketok-ketok meja gitu. kayak terus sisanya ya di coffee shop. Kayak kita, wih nongkrong nih ada coffee shop ini. Terus dia punya gitar gitu kan. Heeh. Kita pinjam gitarnya kan. Jadi 12, direkam pakai HP itu ya. Terus ya gue kayak nyari drumnya. Kita langsung ke studio. Manggung tuh di lang terbang beberapa kali. Berarti dari awal manggung udah karya sendiri emang? Iya, kita nggak pernah cover. Asalnya mau cover Black Flag tuh yang Rise Above. Nggak ada apa ya? Kayak nggak ada semangatnya gitu loh kayak. Ya, Jadi kayak gak dapet chemistry-nya nih buat cover. nggak dapet. Kayak Malah semangatnya buat bikin lagu sendiri gitu. Iya. Oh. Akhirnya ya udah dah. Udah tuh, udah 12 lagu, udah punya album basically tapi belum direkam. Kita main di lang terbang, terus kata si Gary Dirty S bilang, lu rekaman aja ntar gue yang rilisin katanya. Dulu dia masih punya label rekaman Roches Records kan. Heeh. Si Gary. Nah, akhirnya yaudah rekaman deh. Kita bikin merch buat funding duit kan. Waktu itu bikin merchnya masker sama baju. Kata PO kan, teman-teman yang beli. Nah, si biaya rekaman itu ya dari baju. Lagu apa yang pertama kali jadi kick off Tabrak Lari tuh? Ya pasti di Lang Terbang ya, karena itu lagi jadi rumah lu tuh ya. Lagu apa tuh yang pertama kali Dibawain. Lagu pertama Lagu yang bikin ada di macet. setlist. Literally yang ada di album itu bikin macet. Itu yang kita bawain. Jeng 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 Ya itu. jeng. Nah. Gitu doang. Bolak-balik gitu. udah. Kayak ya kita bikin dinamik sih, kayak misalkan ini intro kayak gini, ini masuk vokal, terus ada leadnya ntar. Tapi leadnya ternyata nggak diisi di pas rekaman, gue lupa. Jadi nggak disilit tuh, jadi live-nya disilit dah. Kayak gitu, udah jadi tuh. Lokomotif lagu kedua, kayak ini sama chordnya gitu kayak.
Nino, 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 palanya doang. Kayak gitu-gitu. Gitu-gitu doang. Sebenarnya 90s banget ya band lu ya. Musik itu 90s banget. 90s. Ya mungkin karena apa yang kita dengerin saat itu band-band 90-an gitu kayak ya tadi Charles Bronson, terus kayak Spas, terus hardcore ya Black Flag tuh yang 80-an, ada juga metal-metalnya juga yang 90-an kayak dengerin apa ya waktu itu ya metal-metal itu kayak Morbid Angel kesini-sini. Ada juga pengaruh Ada itu. juga ya, terus Dead yang kesini-sini yang Serem-serem juga 90-an. ya. Iya, kayak pengen metal tapi nggak bisa gitu kayak. Tapi riff lu sebenarnya serem. Cuman lu nge-packaging band lu tuh enggak ke arah situ. Iya, iya. Ya, ringan gitu ya. Ringan. Jadi kayak apa ya? Kalau gua cocokologi kalau sekarang bilangnya kayak gue coba apa sih? Kayak mempengaruhi orang-orang gitu kalau ini riff serem itu bisa dibuat jadi fun. Oh. Iya, kayak gitu-gitu. Cuman kesini-sini kayak udahlah bikin aja anjing, gak usah ada narasi yang gimana gitu-gitu. Iya. Iya. Malah terbatasi ya. Terbatasi kalau kayak gitu makanya. Oh. Ya. Makanya di album kedua yang akan kita bahas nanti lu jauh lebih luas. Jauh lebih luas itu kayak anak-anak udah luas banget dengerinnya, udah kayak ditambah ada produser kan, dia lebih banyak lagi referensinya. Tahan dulu nih, masih album pertama nih, masih seru nih. Waktu itu emang geliat scene Tangerang lagi oke-okenya tuh. Buset, lagi oke sih menurut gua, kayak Silang Terbang bisa sampai bikin 8 gigs dalam 1 bulan gitu. Gila. Karena yang turnya banyak kan, yang tur kesini banyak. Basically memang Elang Terbang bikin gigs ya kalau ada yang tur, dia organizer gitu kan. Iya. DIY organizer. Promotor, iya, kayak promotor juga gitu. Nah, jadi 8 kali gitu terus kan kita milihin band bingung ya. Kayak misalkan, "Wih, ada yang main nih band ini. Masa lu lagi yang main?" gitu kan. Iya. Akhirnya itulah kenapa gue bikin Tabrak Lari, kayak biar nggak ini lagi gitu. Biar ada pilihan lain. Bikin Tabrak Lari. Akhirnya Tabrak Lari beberapa kali ikut di acaranya Elang Terbang. Sampai akhirnya diajakin buat main di acara lain di Jakarta gitu, di Tangerang. Tapi dari awal anak-anak udah setuju, direksi musiknya memang ya sebenarnya gitar lu tuh identik banget tau di Tabrak Lari tuh. Walaupun orang sering bahasnya kan, oh Tabrak Lari ini band lucu nih, liriknya komedi, identiknya sama itu kan. Cuman sound gitu ya. Sebenarnya riff gitar lu tuh salah satu kerangka utama di Tabrak Lari menurut gue. Gitu. Apa ya? Kayak sebenarnya dikasih referensi sama teman-teman juga, kayak misalkan si Teguh nih drummer gua kayak ngasih kayak nih gua ada riff kayak gini, coba lu lu olah gitu kan. Atau enggak, gua punya riff kayak gini, lu olah drumnya coba gimana gitu kan. Saling lempar aja. Atau enggak si vokalis gua si Lutap tuh biasanya juga sering ngasih juga kayak, "Mang, bikin yang kayak gini deh. Kayak gini umpa-umpa kayak hardcore gitu-gitu." Coba gua cari chordnya gitu kan sama si Teguh. Oke deh, dapat nih yang kayak gini kan. Ya kayak gini udah jadiin lagu kayak gitu. Sesimpel itu, nggak kayak wah anjing ini kurang bla 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 sampai debat gitu. Nggak pernah, kayak kita lempar-lemparan terus jadinya gimana? Ya udah jadi akhirnya kayak gitu-gitu. Nggak terlalu tegang suasananya. Nggak terlalu tegang. Memang apa ya? Fun aja gitu menurut gua kalau si Tabrak Lari ya. Penggarapan musiknya tuh se-fun itu gitu. Kayak bikin lagu pun nggak kayak gimana ya, kayak memang ada sih kayak kurasi gitu, kayak lempar-lempar riff gitu, kayak weh jangan deh, mending kita riff ini kita pakai buat di album yang lain mungkin gitu, album selanjutnya gitu, kayak gitu. Cuma kita coba kayak mencocokkan warna album ini yang mau kita buat gitu. Cocokinnya dari apa nih ya gitu, misalkan dari liriknya relate gitu, misalnya relate sama lagu-lagu lain di album itu, atau enggak secara sound, suara gitar, terus secara riff, secara ya banyak lah, drum kayak gitu sih Bang. Oh iya. Terus era itu kan scene metal masih identik sama down tuning. Benar. Nah lu datang standar E. Standar E, iya. Itu lumayan jadi alien juga. Enggak sih sebenarnya, karena gue belum pernah main waktu awal-awal itu kita belum main di acara yang memang metal gitu kan. Memang yang beneran metal semua gitu. Kita masih di acara pang-pangan, bahkan popang, atau bahkan multi genre gitu kayak
waktu itu kita main di Rajek gitu. Itu tuh ada band metalcore, ada band porn grind, Oh, ada punk, ada bahkan ada apa ya, modern metalcore gitu yang pakai synthesizer gitu. iya. Yang ada reggae segala itu juga tuh ya. Ada reggae-nya waktu dulu. Heeh. Kayak gua main itu kayak mereka ya memang timpang sih kelihatan. Iya. Lu kayak dari dung jujujung kayak anak-anak kan mainnya kayak drop itu yang berat-berat gitu Iya, kan. Gue yang gitu kayak tapi asik sih mereka kayak acing. Bisa lu ya bikin kayak gini lah. Lebih mudah kali daripada band lu gitu kan. Cara bikinnya gitu. Secara sound pun gua nggak ada. Bahkan waktu itu nggak ada ampli kan di studio itu. Jadi gua cuma pakai preamp doang, kayaknya satu doang, colok langsung ke mixer. Ke DI dulu terus ke mixer. Udah jadi. Kan mereka pada pakai digital apa. Iya. Memang mumpuni lah sebagai band gitu. Gua nggak waktu itu. Datang bawa gitar, gig bag, efek satu udah. Sesederhana itu. Lu Lahir di era manggung udah banyak yang nggak pakai ampli ya? Apa tahun kedua, tahun ketiga lu kayak gitu ya? Gua kalau lahir, gua masih ngerasain manggung itu harus ada ampli. Kayak setiap panggungan itu selalu ada ampli. Tabrak lari? Nggak di band-band lain, band sebelumnya. Oh ya, gitu. Ya, coba tabrak lari lah kita. Tabrak lari masih ada, masih ngerasain ya? Masih ngerasain. Ampli ke ampli gitu. Masih ngerasain. Soalnya gua nggak tahu ya. Kayak waktu dulu itu ada direct. Cuman masih mungkin teman-teman masih belum aware gitu loh. Iya, belum paham sampai kayak sekarang ya. Kayak sekarang kan kayak wah, DI pun sekarang udah macam-macam, macam-macam terus makin bagus gitu. Kalau dulu kayak bahkan gue preamp pun masih masukin ke input. Iya. Bukan ke return. Masih gue ke input, jadi gue nggak tahu. Ya udahlah gitu kayak, tapi suaranya kayak anjing kok coloring lagi ya, kayak ada coloring gitu kan. Iya, kayak ke double gitu ya. Kayak ke double ya kata gue. Ternyata gue nonton YouTube gitu kayak preamp itu, oh kayak gitu ternyata preamp itu ternyata ampli ya preamp, maksudnya preamp tulisannya aja kan. Jadi sebelum ampli atau memang dia itu ampli dalam bentuk kecil gitu kan. Jadi iya. Ke ampli lu mestinya ke return, jadi cuma minjem power doang buat ngehidupin si kabinetnya gitu. Kayak gitu-gitu. Balik album pertama lu tuh tajuknya apa? Judulnya? Satanis Takut Hantu. Satanis Takut Hantu ya. Dari lirik aja udah agak ini ya, lucu ya memang. Ketemunya gimana tuh? Apa liriknya? Oh iya, maksudnya situasinya kayaknya waktu itu mulai ada tren black metal ya. Black metal udah mulai naik ya. Waktu itu sebenarnya idenya itu gua nonton Purgatory. Di Tangerang Utara itu ada parade band gitu loh. Tangerang Utara mana tuh? Mau Rajek nih rumah gua, Pasar Kemis, mau ke sana ke arah utara. Oh, yang sekarang mau pemekaran itu kasusnya. Betul ya. Nah, itu ada parade band, dulu kan ada parade band. Iya. Ada beberapa band tuh banyak banget. Nah, gua ikut band temen gua. Dia slamming brutal gitu. Iya. Slamming masih gua masih metal juga tuh waktu itu. Masih misal ke Gor Sangiang, ke Iya. acara-acara metal. Nah, gua ngikut temen gua. Dia itu ada lagu yang judulnya Persekutuan Satanik. Iya. Kayak mainnya kayak anjing, ada blacknya, ada enggak sih? Dia itu basically brutal death. Cuman nggak tahu dia itu kalau gue dengerin lagi sekarang blacken aja gitu musiknya. Lebih ke black gitu. Cuman dia ada part-part yang kayak gini ya. Ada gitu-gitunya tuh. Iya. Part slamming kan itu kayak brutal death juga kayak gitu kan. Nah. Kayak kan di Bulungan dulu gue juga sering ngeliat tuh band-band yang slamming jangjing-jangjing gitu. Nah, dia judul lagunya Persekutuan Satanik dan main sebelum Purgatory. Dan kita tahu Purgatory adalah band metal satu jari kan. Iya. Nah, sama vokalisnya waktu itu dicengin band temen gue itu. Kayak lu Persekutuan Satanik lu kejar pocongnya takut lu gitu. Wah, anak-anak ketawa-tawa kan. Terus nempel di gua. Iya ya. Lu mau satanis tapi lihat pocong atau lihat hantu pasti lari gitu kan. Iya. Nah, itu nempel di gua. Ketika ke depannya kita kebingungan, si Tabrak Lari bertiga ini kebingungan.
nyari judul lagu gitu. Itu lagu pertama tuh yang ada liriknya. Nah, itu lagu lagu akhir Iya. pertengahan. Asalnya si Lutap itu bikin judulnya itu Tendangan Si Kaki Buntung. Kan itu parah ya, terlalu dark jokes. Tendangan gitu. si kaki maksudnya dark jokes konteksnya. Iya, tendangan si kaki buntung. Iya, Gitu, kayak anjing ini terlalu berbahaya nih kata gua kan. Ganti aja dah. Gua nyeletuk satanis tapi astagfirullah gitu aja. Atau satanis tapi ateis tapi astagfirullah gitu. Nah, terus gua ceritain ke si Lutap itu kayak nih, gua ada cerita sih. Ya tadi cerita peristiwanya itu. Peristiwa. Nah, dia langsung nyeletuk kayak, "Wih, satanis takut hantu aja kali ya," gitu. Anjing itu lucu deh. Ya udah dah kata gua. Sikat akhirnya tuh satanis takut hantu jadi. Tadi ada part grinding itu ya. Ref-nya grinding ya? Iya kayak gitu kan. Riffnya gimana sih? Udah drop D lagi tuh. Oh, apa emang drop D satanis. Emang drop D? Iya. Emang yang itu drop D emang? Itu drop D. Oh. Kayak ya kan kayak gitu. Satanis takut hantu, satanis takut hantu, satanis takut hantu, satanis takut hantu. Kayak gitu. Memang apa ya? Tiba-tiba ada blasting di situ Ada tuh. blast, ada gerak apa? Bukan ini ya. Blast beat ya? Iya. Gitu kan. Tradisional blast beat masalah tuh. Tradisional blast beat terus Stak. dipakein 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 bell. gitu. Karena waktu itu lagi sering dengar hal itu. Iya kayak anjing, coba deh. Lu jangan ke hi-hat tapi ke ini. Ke right. Anjing seru gitu kayak. Simple tapi signifikan ya. Kayak anjing seru nih. Ya, gitu aja dah katanya. Oh. Kayak gitu. Iya. Makanya di lagu akhir si Satanis Takut Hantu itu ada pembantaian pasar ikan yang kita kayak impersonate band-band slamming. Oh, Riffnya kayak gitu. Terus pakai grinding lagi, gitu terus ada jung kayak. Oh iya, itu gue juga mau nanya ini tuh sih. Gue juga dulu sering ketemu lu di panggung lah ya. Sering ketemu lu di live, sering ikut produksi lu gitu-gitu. Gue ngerasa kayaknya lu sebenarnya nyelepin entah itu impersonate atau parodi atau bahkan lu sebenarnya juga mengakui itu juga bagian dari perjalanan hidup lu pada juga gitu. Ada di sini tuh gitu. Ada di situ ya kayak si vokalis gue itu dia vokalis metal dulu. Dead Embryo atau band Brutal Dead gitu. Oh. Gue suka metal extreme metal gitu kayak Sampai sekarang. Teguh itu dia melodic punk. Oh. Okay. Jadi makanya ada irisan-irisan kayak melodic punk di situ, drum-drumnya. Ada extreme metalnya. Oh. Terus ada memang lagu ya irisan-irisan lagu yang baru kita dengar terus kita masukin. Oh. Modern metalnya ada mungkin kalau dilihat-lihat secara sound gitu-gitu kayak gitu. Jadi lu mencoba nggak terbatas sama genre aja, cuman lu mencoba menikmati aja ya. Cuman waktu itu kita self proclaim sih, kita itu fastcore Bangkok. Fastcore Bangkok. Karena kalau fastcore itu biasanya kan straight to the point, terus kayak kenceng sih cepet gitu sak. Walaupun dari liriknya juga. Nah kita fastcore tapi Bangkok Bangkok itu kayak ya anjing. Iya, harusnya straight to the point tapi ya Bangkok anjing ternyata jadi kocak gitu jadi. Iya, kalau Bangkok konteksnya kocak kali ya. Kocak. Nah, terus dicocok login, ada pasar Bangkok di sini Tangerang. Kayak gitu, kayak cocok login aja jadi kayak ketulis dah tuh di ya beberapa media bilang fastcore Bangkok gitu. Padahal lagu kita nggak fastcore anjir. Enggak juga sebenarnya. Memang durasinya cepat. Kita ngadopsi durasinya yang cepat. Durasi kayak 30 detik. Gitu-gitu kan. Kalau yang cepat ada yang 26 detik kalau nggak salah lagu. Kayak gitu. Tapi secara lagu kita hardcore punk ada, metalnya ada, grindcore-nya ada. Melodiknya pun ada, hardcore-nya ada gitu-gitu. Ya. Nggak terbatas sudah. Pokoknya tabrak lari begini gitu. Tabrak lari gitu kayak lu mau kayak gimana ya? Lu mau bilang tabrak lari itu hardcore, metal, apa lagi? Punk rock, bebas dah gitu. Serah gitu kan. Yang penting jujur gitu loh, kayak bikin musiknya ya udah jujur gitu. Enggak pretensius gitu. Pretensius. Riff favorit lu buat album pertama tuh apa? Riff favorit gua ada ini
dua kata dua kata lucu. Jadi kayak mainnya gini. Terus ada gininya. Kayak gitu. Tet itu lumayan old 2000-an ya. 2000-an lokal ya. Kayaknya Iya, lagi 2000-an. banyak tuh hal-hal begitu tuh. Gua kalau referensi kayak gitu tuh gua dengerin band-band hardcore waktu itu. Kalau nggak salah, metallic hardcore. Metallic hardcore. Kayak ada apa ya? Hatebreed Hatebreed, gitu. Terus Terror, kayak gitu-gitu. Madball. Oh. Kayak gitulah ada. Jadi lu nggak takut untuk masukin band yang kayak dari Hatebreed ke Tabrak Lari kan sebenarnya jauh ya? Jauh. Tapi lu masukin aja udah gitu. Iya, ya? udah kayak weh, kan ini itu lagu ke-11 kalau nggak salah. 11 apa keberapa gitu. Dua kata lucu itu. Jadi udah kebingungan kita bikin lagu waktu di coffee shop itu. Kayak coba bikin riff kayak gimana lagi ya gitu. Nah, di kepala gue tersimpan kayak band-band hardcore gitu ya. Jadi gue coba mainin riffnya, nemunya di sini. Di G ini kan kayak nemunya di situ kayak anjing ini coba drop D, gue drop D-in kayak anjing ini lebih heavy gitu kan. Akhirnya kulik lagi sama gue bisa jadinya anak-anak pun kayak oke nih keren kata dia gitu. Ya udah Bungkus sudah lagunya cuma 45 detik gitu lah. Momen favorit album pertama lu apa gue? Kan maksudnya dari situ banyak lah ya. Lu manggung di mana-mana, Tabrak Lari mulai dikenal, mulai settle. Terus lu internal juga lumayan solid ya, jarang gonta-ganti ya. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang belum. Dari awal basisnya udah Odong. Kita masih bertiga. Basisnya itu si vokalis gua, Lutap tuh harusnya main bass sama vokal. Oh, awal konsepnya gitu. Asal konsepnya gitu, cuman si Lutap itu susah sinkron gitu antara nyanyi dan Iya. susah kan, nyanyi cepat gitu. Akhirnya dia, udahlah gue vokal aja gitu. Akhirnya dia nyimpen bassnya, gue main gitar doang. Jadi formasinya Lutap vokal, gue gitar, si Teguh drum. Bertiga tuh. Sempat manggung dengan Manggung format bertiga. begitu. Iya, manggung bertiga kayak gitu-gitu. Nah, apesnya waktu itu kayak gitar mati, sepi. Iya kan? Kayak di studio, anjing gitar gue mati. Udah tuh banget nih. Vokal sama drum doang. Jadi aneh banget, jadi cringe gitu kan. Nah akhirnya kita setelah rilis album itu, rilis kaset di digital. Nah Odong nawarin buat jadi basis waktu itu. Masih Cat Police dia. Masih Cat Police. Odong nawarin jadi basis ke gua, terus gua nanya ke anak-anak, ini ada si Odong nih Cat Police mau ngisi bass di kita boleh nggak gitu. Ya udahlah katanya gas aja. Udah tuh diajak latihan, disuruh ngulik, ajak latihan, udah mau jadi sama dia gitu berempat. Akhirnya solid di situ. Udah berempat, kayak gitu. Tuh kemana-mana lu tuh ya dengan itu ya. Iya, dan momen yang paling gue suka tour sih. Setelah rilis itu Odong udah masuk, kita bikin tour. Tour ke Jawa Barat waktu itu. Bogor, Kuningan, Bandung, Tangerang terakhir. Itu tuh, jadi kayak tour pertama kita kayaknya itu kayaknya. Iya. Kuningan yang lu main di Bukit itu ya? Bukan, itu beda lagi itu udah kesini-sini. Waktu itu masih main di studio gitu, wah masih caur anak-anak. Maksudnya kayak kita tour pakai mobil Kalia. Kalia lu tuh? Kalia yang putih tuh yang punya gua tuh kan. Masih ingat kan Bang? Masih ada lu? Nggak ada, itu nggak ada. Mana ya. Iya. Pasti Kalia gua, kita berangkat bertujuh waktu itu. Buset, bertujuh naik Kalia. Naik Kalia, terus bawa alat, bawa merch gitu-gitu kan. Wah sempit-sempitan dah, ke Bogor dulu. Habis ke Bogor, Kuningan, Bandung, baru ke sini Tangerang terakhir. Itu tuh dari situ ya. Itu momen yang paling gue suka sih tour. Kalau tour sebenarnya lu ya. Berarti lu live banget anaknya. Gue suka di jalan, Bang. Suka di jalan. Iya, asli. Suka jalan-jalannya lu ya. Kayak misalnya gini. Kayak terakhir ke Jogja gitu kan. Iya. Gue paling suka di jalannya gitu, kayak di rest area, anak-anak berhenti kayak itu. Ngobrol-ngobrol, seru juga deh, kita udah di luar kota nih gitu kan. Terus kemarin tuh di Jogja nggak nyampe 12 jam kita harus balik lagi ke Tangerang karena main di Tangerang. Anjir. Kayak gitu-gitu kayak suka banget gue di jalan. Apalagi nanti di Kalimantan kan
Oktober ini gue 5 kota seminggu gitu, kalau 8 hari gitu kalau nggak salah. Iya. Kayak itu banyak di jalannya tuh. Dan gue Pastilah. belum pernah ke Kalimantan. Maksudnya belum pernah tur ke Kalimantan gitu. Kalau gue ke Kalimantan karena ada urusan lain kan waktu itu. Tapi ini dengan tur, dengan band gitu kan. Iya. Gue bawa alat gue, terus keliling gitu dari timur ke barat. Kayak gitu-gitu. Lu nyetir juga ntar? Enggak. Ada driver? Iya, nggak bisa gue kayak nyetir kalau jauh-jauh gitu. Soalnya gue diceritain kayak 38 jam gitu di jalan. Gila. Iya kan? Itu kan kayak rasanya, gue nanyain siapa waktu itu ya, ada band luar. Ada tuh Trevor Vaughan namanya. Dia vokalis band metal, bukan metal, power violence gitu. Gua kayak nanya di komen gitu, "Woi, lu gimana kalau tour itu paling lama berapa jam?" Katanya dia tour US waktu itu, Amerika Utara lah. Dia bisa sampai berapa ya? 27 jam di jalan gitu, dari negara bagian lain ke negara bagian gitu-gitu. Baru ketemu titik berikutnya tuh. Anjir, kata gue kayak pengen sih gue ngerasain. Akhirnya Kalimantan nih ngerasain. Kayaknya kalau masih di Jawa masih 10 jam, Iya. 12. Ini kan juga Ini 8 jam. Jawa udah mulai terasa kurang menantang buat lu gitu. Kayaknya ya, kayak gue ya alhamdulillah gitu, kayak selain sama tabrak lari, gue kayaknya kalau Jawa udah lumayan tamat gitu kan ya. Kayak sama project gue sendiri, gue kemana gitu. Oh, lu udah sering juga. Emang lu menikmati ya jalan ke suatu tempat? Gue suka gini, gue naik bis sendiri kemana gitu, terus di sana suka? musik. Iya. Walaupun mungkin gigsnya atau eventnya nggak memenuhi ekspektasi lu. Enggak, iya, maksudnya enggak Sepi. bodo amat gitu. Bodo amat gitu loh ya. Bodo amat. Santai aja. Iya. Yang penting gue naik bis sendiri gitu kan. Oh gitu. Iya, kayak gue moto-motoin jalan, terus di rest. Bis kan suka berhenti di rest area tuh. Iya. Kalau bis lama gitu. Iya. Moto-motoin apa gitu, kayak anjing ini kita di mana nih gitu kan. Terus gue nanya ke Nek kayak, oh ini di Alas Roban gitu misalnya. Atau enggak ini di Alas Purwo di Jawa Timur sana. Akhirnya gue kayak, oh Itu apa sih? Jack kayaknya nih. Oh, Jacknya kayak ini. Nah iya. Kayak gitu, kayak gue moto-motoin Hmm. yang belum pernah gue lihat, kayak misalkan Alas Purwo kan hutan tuh ya. Iya. Itu motoin itu kayak, terus gue pernah apes. Gue mau ke Bali waktu itu naik bis dari Jogja. Ternyata sepi tuh bis. Gue diturunin di tengah-tengah hutan di Banyuwangi. Wah gila, itu hutannya serem banget anjir. Iya, gue di Banyuwangi. Yang ada PLT apa sih? PLTA apa? Gue nggak tahu deh. Pokoknya itu Python. Tapi itu kan di kayaknya utara. Kalau gue di selatan di Banyuwangi gitu. Gila, itu hutan banget. Jadi lu turunin di mana? Nggak tahu gue nama tempatnya apa. Sepi gitu kan. Nah, alasannya apa diturunin? Sepi, dia tinggal satu orang doang. Harusnya gue ke Bali nih. Iya. Terus dia nurunin bisa ke Bali. Kayak di warung gitu atau? Iya, warung. Tepat ya di Anjir. warung, kayak sepi gitu warungnya. Posisi jam Masih sore, jam 4 sore. bete juga sih tapi. Nah, diturunin, terus duit gue dibalikin. Kayak nih kan ongkosnya 200 ke Bali ya. Iya. Dibalikin 150 sama dia. Karena kita mau putar balik. Ini yang Mas ke Bali cuma sendiri doang, kata dia gitu kan. Yang ke Bali cuma sendiri. Jadi Mas tunggu bis ntar jam 8 ada. Gua kira jam 8 malam. 8 pagi. 8 pagi bisnya ternyata. Jadi gua nginep di di warung itu. Iya. Ada yang warungnya ada buka. Ibu-ibu buka jual pisang rebus, kacang-kacang rebus gitu kan, buat orang-orang pasar gitu. Dia balik maghrib itu. Nah, gua tidur di gubuknya dia. Tertutup sih, kayak warung-warung asongan gitu. Iya, tapi sinyal aman sinyal. Gak ada. Anjing. Gua bawa laptop, gua main PS dah sampai pagi. Gitu. Serius lu? Iya, gua main PS. Itu setelah lu bikin tabrak lari apa era-era lu masih muda? Udah bikin tabrak lari, cuma masih awal-awal. Gua ke Bali itu buat main noise-noisean. Ada acara festival noise waktu itu di Bali. Lu santai aja tuh menanggapi hal itu, nggak panik. Takut gua. Takut juga. Gua takut dimakan harimau, dimakan macan tutul kan. Iya tuh hutan banget begitu. Hutan banget. Masih ada kan macan tutul kalau di Jawa, di Jawa ya masih ada macan tutul. Nih, jadi gua kayak tidur, jadi ibu-ibunya ngasih kayak, "Ini Mas kuncinya." Gitu. Gua ngunci sendiri tuh dari dalam pret. Udah aja gua gua ada listrik untungnya. Gua buka laptop main PS. Pokoknya sampai azan kedengeran, azan subuh. Gua tidur bentar, jam 6
ngetok-ngetok ibu itu baru ada lagi. Anjrit gue, serem banget itu pengalaman gila. Gila itu paling, maksudnya kayak anjing. Gue minta sama Tuhan kayak, lu matiin gue deh gitu loh. Oh lu sempet sedesperate itu juga? Iya, lu matiin gue deh daripada gue kayak gini anjing gitu. Maksudnya kayak daripada gue diterkam sama macan tutul. Nah, gitu kenapa kan. lu nggak nego sama ibunya? Udah gue ikut aja ke rumah lu dah. Minimal ada penduduk gitu. Iya, maksudnya kayak dia itu sama suaminya dijemput. Itu motor sayur gitu bang, bawa bronjong. Gimana gue bertiga? Gue bawa tas juga berat. Itu konteksnya kalau kita balikin ke podcast ini yaitu buat lu memainkan karya lu di Bali. Iya, Iya kan? anjing. Jadi Segitunya pas gitu. main PlayStation gue kayak ngamuk gitu. Segitunya. Segitunya gila sih. Makanya kayak, tapi senang gue. Seneng lo. Anjir ada, gue bisa cerita ke orang-orang gitu loh kalau gue punya pengalaman yang kayak gini gitu. Akhirnya besoknya ada busnya gitu. Ada jam 8 pagi. 8 pagi gue dikasih sarapan pisang rebus gitu sama Ya ibu. kalau pas pagi mah kayaknya kayak udah Selau ya kan. udah selau banget ya. Iya, gue udah kayak ngantuk tapi udahlah. Udah selesai nih Selau, badainya selesai, nih gitu. Iya. Kasih Bisa teh datang, hangat. iya bisa datang. Oh ini bisa. Ke Bali mas ke Gilimanuk kan? Iya kita ke Gilimanuk. Udah gue bayar gocap. Barang bis, bukan bis bagus lagi, bis yang bawa kambing, bawa ayam gitu. Yang orang-orang Bali pada belanja ke Jawa gitu lah. Kayak gitu. Chaos itu aja. Tapi gue Chaos suka di jalan. Chaos sih. Kayak ke Sumatera pakai mobil nggak terlalu gede berjam-jam itu kayak suka gue. Waktu buat tabrak lari juga tuh. Iya waktu itu tabrak lari yang berangkat ke Palembang sama Lampung. Tapi senang-senang aja gue. Suka gue di jalan. Kayak bahkan waktu COVID gue pernah jadi supir truk juga. Pernah juga lo? Iya, udah jadi supir truk juga gue. Truk apa? Kayak truk bilok gitu lo tau kan? Truk apa sih? Box. Box yang es, yang buat es, buat ikan. Iya, yang ada tapi termonya yang box. tuh. Hah? Yang ada termonya itu. Bukan, ya kalau itu kan buat es, bukan buat ikan. Kalau gue truk box biasa, Truk kayak box biasa. ekspedisi. Kayak gitu yang berapa 6 roda ya. Oh gitu, ya udah lumayan gede tuh. Ada SIM B dong lu? Enggak? Ya dikasih. Dikasih. Masa kayak ya udah kamu tes aja di sama perusahaan tuh. Kamu tes aja ntar tahu jadi kata gitu. Ya udah. Bawa kemana lu, Goy? Gua paling jauh Bondowoso kayaknya. Anjir jauh. Jawa Timur. Jauh Iya gila. lumayan. Ada kernet? Ada kernetnya. Anjing. Muda, masih muda gitu. Anjing. Itu buat apa Goy lu kerja di situ? Gak ada kan, gak ada kerjaan. Iya, gak ada kerjaan sih. Iya kan? Gua mau ngelamar kayak ini apa kayak di startup gitu kan lagi tumpah juga mereka. Agensi lagi tumpah terus kayak kreatif media gitu. Kayak Lagi efisiensi gitu-gitu. efisiensi banyak yang layoff teman-teman gua. Ya Oh. udah. Gua akhirnya kayak kebiasaan gua apalagi ya gitu. Sorry. Telepon ya. Nanti deh. Kayak mau. Oh jadi lu sempat jadi supir truk juga? Iya, jadi kayak Anjir. apa ya? Gua bisa nyetir sih. Ya udah gua cari loker driver. Gua kira driver pribadi ya. Ternyata pas datang ke perusahaannya supir truk aja. Tapi lu sikat juga. Sikat juga lah. Berapa bulan tuh, Goy? 6 bulan ya. Gokil. Ya, 6 bulan gua kayak Pernah lu ya? ke Kebumen, ke Jawa Tengah. Lu cerita sama anak-anak? Apa? Cerita sama anak-anak pun tahu. Oh. Jadi gua waktu itu ada podcast bareng tabrak lari. Nah, anak-anak nunggu gua dulu balik. Siang tuh gua baliknya. Gua dari Kebumen kalau nggak salah. Iya. Anak-anak nelpon gue udah di mana? Oh, masih Purwakarta nih. Ngebut ya? Ngebut gua. Naro truk ke Kalideres tuh, Kalideres, Cengkareng. Iya. Ke poolnya. Gua langsung naik motor langsung ke take podcast. Masih ada di YouTube podcastnya. Gua masih hitam gitu, botak. Gitu. Gila ini. Lu ini ya, Goy, kalau gue lihat kayak lu tuh nggak masalah dengan struggling buat band. Tapi in a way band lu akhirnya berhasil jualan. Gimana tuh, Goy, awal mulanya? Lu menduga nggak sih tiba-tiba band lu udah bisa jualan dengan angka sekian gitu? Nggak menduga sih. Nggak menduga ya? Iya, nggak menduga. Gue kayak tiba-tiba ya band-band iseng gitu. Tiba-tiba Otong Coil sih kayak Did His Magic gitu kayak. Tiba-tiba dia nge-tweet di Twitter kalau dia dengerin lagunya si Tabrak Lari terus pengen merch-nya. Akhirnya lu kirim? Gue kirim akhirnya. Otong nih mention kita di Twitter gitu kan. Udahlah kirim aja. Nah udah dikirim, ternyata dia masih mention juga di Vindes.
di mention lagi. Iya di Vindes. Mention lagi dia lagi dengerin Tabrak Lari katanya. Band dari Bekasi katanya gitu. Oh, ada salah tuh, Iya, salah. misleading. Terus? Nah di situ jadi orang-orang yang nonton pada ke video klipnya si Tabrak Lari tuh tiba-tiba bangun-bangun kayak asalnya cuma 5.000 kan viewer. Tiba-tiba jadi anjing 75.000 nih. Tiba-tiba jadi 75.000 viewer. Terus yang komen-komennya kesini karena tahu dari Otong Koil gitu. Tahu dari Vindes bla 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 gitu. Nah di situ dah mulai Odong sama gua sama anak-anak berempat gitu lutap. Gua tuh meeting kayak setuju nggak? Ntar nyokap apa? Aman. Setuju nggak kalau band ini dijual gitu kan? Terus kata anak-anak, anjir gimana ya? Kalau dijual ada beberapa yang nggak bisa kita ini nih. Yang apa tuh? Yang nggak bisa apa? Ya kalau dijual kan udah sell out, udah lu kayak agak susah main di acara kolektif. Iya, gitu. iya. Nah gue diskusinya di situ. Bapak nanya itu juga sih emang. Nah gue di situ rundingan anak-anak kita dijual tapi masih bisa main di acara kolektif gitu. Caranya gimana? Caranya gitu. Yang harus dikulik. Caranya ya gitu. Kita walaupun kita sell out, cobain nih, kita cobain jual-jual band ini, cuman kita masih tetap main di acara kecil-kecil aja, acara anak-anak gitu. Selektif aja. Selektif tapi kayak gitu aja. Cuma sampai sekarang sih kalau diajak gas-gas saya lah. Sekarang kayaknya udah bias juga gitu, kayak band-band yang udah gede juga masih bisa masih pada main di acara-acara kecil. Iya, selama waktu dan segala macamnya cocok. Iya gitu ya. Karena dulu ketakutan kita kan kayak anjir lu kan band punk. Iya, isu-isu gitulah. Ya gitu-gitu kan. Cuman gua nggak self proclaim kalau kita itu punk. Cuma di email doang tabraklari.punk gitu karena memang maksudnya kayak udahlah apa namanya gitu kan. Kayak gitu doang. Cuman secara individu mungkin ya. Secara individu mungkin ada yang memang apa ya kayak menempelin dalam dirinya kalau dia itu esensi punk itu ada dalam dirinya gitu. Jadi ya terserah personalnya masing-masing gitu. Tapi kan kalau band itu kan diskusi banyak kepala dan harus win-win solution juga. Kayak gitu jadinya. Ya pro kontra mah ada aja ya. Pro kontra mah ada aja. Cuman kita inilah kayak ya udahlah tabrak lari aja gitu. Kalau suatu saat nanti band Tabrak Lari ini nggak bisa lu jual kayak sekarang, terus harus struggling lagi kayak era itu. Nggak apa-apa sih, gue nggak masalah. Santai lu ya. Kayak santai kayak gue apa ya fana aja menurut udah teruji sih lu kalau gue lihat sih. Teruji ya. Iya, ya lu tour tapi studio gigs. Iya. Terus lu ngejalanin lagi proyek noise lu sampai segitunya gitu. Makanya kayak gue nggak masalah sih kalau main lagi di acara-acara yang memang kecil, acara anak-anak gitu, nggak masalah sama sekali. Kayak gue pun kayaknya kalau Tabrak Lari misalkan memutuskan untuk tidak bisa main di acara besar gitu, memutuskan untuk tidak bisa main di acara kecil gitu kan, kita udah harus cari acara gede gitu. Ya gue bakal bikin band lagi yang bisa main di acara kecil. Iya. Berarti acara kecil tuh buat lu nyawa. Apa ya? Ya gue lahir di situ lagi gitu. Oh. Ya gue lahir di situ lagi. Gue tahu misalnya tahu referensi musik lebih luas karena nongkrong di acara kecil. Kalau di acara gede kan kita cuma nonton band doang udah. Iya nggak ada interaksi yang kayak gitu tuh emang nggak tergantikan sih. Iya. Apa sih kayak gigs intim itu banyak dagingnya menurut gua. Kayak kita ngobrol sama orang baru misalkan yang tour. Iya. Gimana cara lu gimana sih tour kesini DIY ya, gue nanya-nanya kayak gitu kan. Ya gue bisa tahu. Kalau misalkan gue langsung di panggung gede kayak bingung gue ntar cara nyelam ke bawahnya. Kalau acara yang produksinya udah gede gitu kan udah ada jarak juga ya. Ada jarak, ada barikade. Lu di backstage, nonton di mana? Itu dia makanya. Makanya beberapa kali ya itu kayaknya hampir semua band mungkin. Waktu gue main di Ancol tuh, yang festival metal itu. Ya, Hammer Sonic itu. Oh boleh sebut nama ya? Nggak apa-apa. Jadi Hammer Sonic itu ini apa? Kayak anak-anak gak betah di backstage gitu. Oh gitu. Ayolah kita keluar jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau band-band bule lain pada diem ya kan. Iya. Ada sih yang keluar-keluar.
Tapi rata-rata kan band-band pada diem, capek nggak mau keluar gitu kan. Ya kita kan keluar kayak, lihat nih, gede banget anjing ini stage gitu-gitu kan, anak-anak kayak norak tapi fun. Iya. Kayak gitu sih menurut gua. Jadi spirit dari awal ngeband itu masih tetap dijaga ya. Masih tetap jaga, harus sih menurut gua. Nggak boleh hilang tuh, kayak lu nggak boleh lupa roots gitu. Spirit petualangan lu gitu ya. Ah, Lu ngerasa kemana-mana kayak petualangan aja. petualangan aja ya. Sama temen-temen gitu. Benar. Kayak yang ngabisin masa produktif gua mungkin. Sebelum gua ntar bakalan jadi asshole pas tuanya gitu kan. Bisa aja kan? Ya bisa aja Kayak sih. jadi abang-abang ribet gitu. Bisa aja. Bahkan gua sampai mikir dulu kayak, gua misalkan kalau hidup gua di umur 40 tahun gue jadi asshole, mendingan gue mati deh dari sekarang gitu. Gue bisa sampai mikir kayak gitu, kayak anjing gue gak mau jadi abang-abangan gitu kan. Iya. Cuman pada akhirnya itu sebuah kenyataan yang mungkin sekarang lu juga udah jadi abang-abangan kan? Nggak tahu gue, makanya maksudnya ya oke, kalau setelah secara apa ya, konstruksi sosial kita udah jadi abang-abangan gitu misalnya. Iya, dengan umur. Tapi gue nggak mau yang asshole gitu kan, kayak misalkan kayak, lu sell out lu gitu kan. Lu tahu nggak ini tempat ini gua dulu yang bikin acara di sini. Iya, rese gitu, abang-abangan gitu gua. Kan beberapa kali tuh gua ketemu kayak, ya udah sih anjing, itu masa emas lu dulu, sekarang kan beda. Gua gituin aja kayak, anjing ngehe banget. Iya, dinamika skena lah itu. Iya, itu pasti ada. Pasti selalu ada nanti-nantinya juga. Tapi lu sendiri takut juga tuh jadi begitu. Takut gua sebenarnya, kayak jadi siapa gue dulu jadi abang sekarang gitu. Gue nggak mau, makanya gue coba buat apa ya, ini pencegahan gue sih, kayak gue main sama yang lebih muda gitu, walaupun gue masih muda nih. Cuman ada sekarang kan gelombang kolektif yang memang udah di bawah lu lagi nih. Iya, kayak umur lu berapa sih? Umur gue tahun ini 28 masih muda. Iya banget. Tapi yang memulai di kolektif di umur 20 ke bawah pun ada juga. Ada, bahkan kayak gua nemuin kolektif waktu itu di Pandeglang gitu, itu kolektif, bukan kolektif musik tapi kolektif kayak baca gitu. Mereka kan dari 16 tahun. Berarti lu udah mulai ngerasain ketemu anak 10 tahun lebih muda tuh udah. Iya, kayak gua lahirnya 2006 bang, katanya. Anjing, tahun lebih muda tuh, gue 96. Oh iya, lu tua ya, kayak om gue lu, katanya gitu. Kayak atau lu om rasain juga lu. Iya, kayak anjing. Enggak, gue masih muda, gue belum umur 40, gue gitu kan. Gue masih bisa lari-lari juga, gue gitu. Kayak tapi ngerasain akhirnya yang diomongin sama teman-teman, kayak ya teman-teman yang lebih tua gitu. Kayak lu bakal nemuin kawan-kawan yang umurnya 20 tahun di bawah lu. Iya, gue udah di fase itu sekarang. Iya kan? Iya. Makanya kayak setengahnya umur lu. Iya. Gitu. Iya juga gitu, kayak oh iya sih. Cuma gue menjaga agar tidak jadi abang-abangan yang gue benci gitu gitu kan. Takutnya gitu kan. Iya. Terlena. Iya. Aman. Takutnya gue terlena gitu bang, sama karena gue udah punya karya banyak, terus udah lu kemana-mana, terus gue kayak terlena gitu, akhirnya gue jadi sok ngajarin gitu. Takut banget gue. Iya. Gue makanya ngindarin, kayak misalkan ketemu teman-teman yang lebih muda, kayak yaudah gue nongkrong aja, dengerin mereka cerita gitu kan. Kayak gitu. Itu sih. Mantep. Terus album kedua, lanjut ke album kedua. Waktu itu gimana tuh kondisi internal band, kayak oke deh kita ngelangkah di album kedua deh. Iya, kayak waktu itu kayak kita kan setelah album Satanis Takutan tuh kita bikin EP remix gitu, EP mulu kan, EP. Kita bikin full album lagi kali ya. Tapi berapa lagu? 24 lagu gitu kan. Anjir. 22 lagu gitu kan. Bikin udah 22 lagu tuh. Album. Jadi tuh dalam kita workshop juga bentar juga itu, kayak nggak nyampe 3 bulan, nggak nyampe 6 bulan itu udah jadi. Tuh 22 lagu. Kok bisa cepet jadi sih? Maksudnya cepet? Lagunya bentar. Iya kan? Lagunya bentar, kayak semenit. Iya, ngelempar riff, terus kita ulik riffnya. Udah jadi. Udah jadi nih, gitu kan. Udah tuh dikumpulin, direkam, kumpulin. Terus si Lutap dengerin gitu, kayak dengerin, gue bikin liriknya ya, dengerin. Udah, setelah itu kita bawa langsung ke studio buat latihan. Kayak gini. Udah matang.
kita ketemu produser udah oke, udah ngasih apa ya, ngasih rangka gitu, rekaman. Produsernya Dennis kemarin. Dennis Ferdinand, dia perunggu bandnya. Kenapa bisa tiba-tiba Dennis? Dia ada background punk hardcore juga? Enggak sih, cuma dia itu menurut gua kompeten gitu, kayak kompatibel buat ngeproduserin sebuah album gitu. Menurut gua dia mumpuni aja, karena dia bekerja di label, otomatis ya pendengaran atau referensi musik dia banyak. Terus secara sound iya, pengetahuan lebih mantap dari kita gitu. Ya udah pilih aja Dennis kayaknya. Terus Dennis pun dekat sama anak-anak, kenal gitu kan, udah kenal, jadi kayak kita memutuskan Dennis aja coba gitu kan. Tapi ternyata oke juga nih produser Dennis, seru gitu kan. Nggak terlalu ada tekanan kayak gue lihat vlognya Metallica, video studio update-nya Metallica yang dia rekaman rekaman Black Album kayaknya. Kan ada produser yang industri banget ya. Bob Rock kalau nggak salah tuh ya. Jadi kayak si Hetfield pun riff kayak nggak kayak gitu. Gua tontonnya kayak anjing. James Hetfield keren-keren tuh riff-riffnya kan zaman-zaman Kill 'Em All. Malah ada yang berani bantah nih gitu. Ada yang berani bantah anjing kata gua. Jadi Black Album akhirnya. Walaupun Black Album itu menurut gua nggak jelek-jelek amat. Iya, gua suka juga gitu kayak di album itu. Tapi bokap gue yang nggak suka. Kalau bokap lu berarti old school Metallica album masih true-nya tuh. True-nya, Kill 'Em All, Justice, gitu. Master, Ride the Lightning. Betul. Kayak dia kayak apaan itu katanya Black Album. Makanya dia bikin Big Four itu, dia bikin nggak tahu mungkin dia bikin apa sih, kayak patokan tapi sama orang gitu. Ya udah kelihatan lah kayak Metallica itu pop banget kan. Iya. Anthrax nakal kata dia kalau Anthrax. Slayer serem banget. Iya. Si Megadeth struktural, teknikal gitu kata dia. Nah, terus gua coba validasi ke orang-orang juga. Iya emang kayak gitu. Benar berarti. Bokap berarti pendengar atau pemain musik juga? Dia dulu main, cuman kayak udah nggak mau main lagi. Dia dengerin aja dah kata dia. Udah capek. Dia ya metal thrash kalau dia itu. Dia thrash metal roots-nya. Karena apa ya? Bokap gua kenal metal itu karena dari sekolah katanya. Dari sekolah zaman SMA dulu. Dia kan angkatan 60-an. Lahir di 60, besar di 80 ya. 70 dulu. 70 dia SMA, dia kenal kayak Black Sabbath kayak gitu. Itu nyampe juga ke lu juga tuh. Black Sabbath gua enggak lagi. Kalau Black Sabbath beberapa dengerin, cuman kayak gue selebihnya kayak Nuclear Assault kayak gitu, Anthrax. Ada kasetnya di rumah? Ada, Iron Maiden. Kayak gitu. Cuma kayak Black Sabbath, ya itu kan bapaknya ya kan. Cuma gue nggak tahu, nggak masuk gitu. Malah gue lebih kayak ekstrim paling kan. Death metal, early death metal, early black metal. Obituary, terus black metalnya Tori gitu-gitu, Darkthrone. Ya. Bokap metalhead ya berarti ya? Ada tuh kaset-kaset itu? Ada dia gue waktu itu dikasih bajakannya. Kayak gue waktu itu dengerin nu metal karena dari abang gue kan. Abang gue dari Static X tuh. Iya, Static X sama 2000-an awal tuh. Iya, Limp Bizkit gitu-gitu kan. Gue suka. Anjir, keren nih. Ini ada yang lebih keren. Band metal tapi kolaborasi sama hip hop. Dengerin nih lagu yang ini. Ada kaset bajakan gitu. Si itu kan Bring the Noise-nya Anthrax sama Public Enemy. Gue dengerin tuh, tahu Anthrax dari situ. Dari situ tuh. Anjing keren juga nih kata gue. Akhirnya gue dengerin. Anthrax itu gue dulu masih kayak one hit wonder gitu. Madhouse, Caught in the Mouse, kayak gitu. Hit-hitnya lah ya. Hit-hitnya. Among the Living. Among the Living. Tapi masih irisan lagi, masih kayak nggak bisa hilang itu, kayak nu metal, emo, shoegaze, bla itu masih gue dengerin lagi. Nah, bokap gue akhirnya kayak coba deh dengerin ini Slayer katanya gitu. Anjing, kenceng ya, tapi serem kata gue kan. Iya, kalau Slayer serem kata dia. Iya, banyak referensi dari bokap gue sama dari abang gue sih kalau band-band extreme metal ya. Iya. Tapi intinya lu dari
Dari dulu udah dididik untuk dengerin banyak genre gitu. Iya. Bokap gua bahkan sekarang dengerinnya pop kayak Raffika Duri, Oh. Hermi Kulit gitu-gitu juga. Kayak gua juga akhirnya terpapar juga, kayak gua suka juga akhirnya. Kayak lagu-lagu gitu kayak Pance Ponda. Iya. Bahkan rock Malaysia gua dengerin karena bokap gua dengerin. Kayak Axis, Search. Oh, lu nggak ada masalah ya? Gak ada masalah. Menurut gua apa ya? Bagus menurut gua, kayak mereka bikin, gue sukanya rock Melayu Malaysia itu dia cengkoknya gitu. Ya mereka sangat Scorpion kan. Scorpion Dia gitu. sangat kalajengking dia sekarang. Scorpion. Walaupun kayak gue waktu itu ya pernah, gue punya Battle Fest, Iya. tapi ada Scorpionnya, dicengin gue. Parah tuh ya. Dicengin. Kok ada Scorpionnya nih anjing? Yang lain lo ada ini Venom, katanya bagus nih. Oke nih Venom nih. Kayak ada Merciful Fate gitu-gitu kan. Iya, lolos QC Wah, nih. Iya, lo kok ada itu? Ada Scorpion, aneh banget lu. Tapi lu denger juga Scorpion? Denger lah. Gak bisa dipungkiri. Kalau Bisa dipungkiri. kalau bokap lu anak rock, anak metal, pasti ada tuh di kaset. Keren, iya. Terus nah bokap gua suka sama King Diamond. Oke. King Diamond vokalisasi itu kan. Merciful Fate. Kayak dia suka tuh. Ini heavy metal tapi gelap katanya. Pas gue liat ternyata dia mungkin kayak first wave-nya black metal mungkin menurut gue ya. Iya. Kayak nggak sih Merciful Embryo Fate? Embryonya gitu. Kayak kalau proto punk gitu kan ada iya, kan. bro, sebelum bareng Venom tuh. Iya, bareng Venom. Venom kan dulu kayaknya ya kalau orang nggak tahu itu kayak thrash metal nih mungkin, gitu kan. Iya. Tapi liriknya gelap. Gitu. Kan Metallica sama Pantera awal lu pernah denger gak sih? Itu vokalnya masih glam tuh sempet tuh. Oh iya, kalau Pantera gue tahu. Iya. Si Anselmo-nya masih ternyata dia bisa nyanyi glam ternyata iya, gitu. ternyata teriak Motley Crue gitu. Iya. Keren juga nih, tiba-tiba jadi groovy anjing kan. Aneh Jadi juga. sangar, total sangar gitu ya. Total keren. Heeh. Kayak gitu-gitu. Nah, bokap gua enggak suka Pantera. Enggak suka. Enggak suka dia, Sepultura dia sukanya. Oh, Nggak iya. tahu tuh, dia- Itu dua konteksnya agak beda kali ya. Agak beda iya kayak. Heeh. Gua nggak suka Pantera mah kayak gitu. Sepultura tuh somehow kenapa relate ya sama kita ya? Maksudnya dengerin suasananya tuh kayak ini emang sama-sama negara dunia ketiga nih Benar. gitu. Iya, Dari terlepas Brazil dari kata nih. dia Brazil kan. Iya. Cuman suasana musiknya tuh Kita nggak banget. tahu ya, kita Iya, banget gitu. Banyak abang-abangan yang bilang kayak, wah gua mah Sepultura gua mah kata gitu. Iya, Indonesia tuh Sepultura banget. Tuh Ya. Sepultura kayak ya wartawan musik Wendy Putranto itu kan suka banget sama Sepultura sama Megadeth dia kan. Iya. Kayak gitu, kayak bokap gua tuh nonton tahun 2002 apa ya? Sepultura kasih 92. Oh, yang 92. 92. Heeh. Dia bilang dia nonton katanya. Anjing, Nah, berarti pengaruh bokap di lu juga gede juga ya. gede. Dia Metallica nggak bisa masuk. Waktu 93 tuh. Nah, waktu 2013 nih Metallica kesini. Nonton dia. Enggak. Dia nggak sempat nonton, tapi dia nonton ini Judas Priest. Anjir. Judas Priest di Di GBK. Wah, gua nggak nonton gua. Iya. Judas Priest. Judas waktu Priest. itu. Judas Priest. Lu nonton juga? Gua nonton kalau Judas Priest. Lu nonton lu? Sama bokap gua. Wah, gokil. Walaupun Judas Priest gua beberapa doang yang masuk gitu kayak Painkiller gitu-gitulah hit. Iya, hits-hitsnya lah. Iya. Kalau yang lainnya enggak. Bokap gua sih. Bokap gua suka tuh. Tapi dia ya namanya orang tua ya. Dia agak kaget ketika si Rob Halford-nya gay. Ombreng, iya. Iya kan. Anjing. Gua suka nih dari dulu homo dia kayak gitu. Ya udah sih itu kan urusan orang, ya lu suka lagunya lah gituin aja gua gituin kan. Ya nggak tahu band-band yang lainnya normal kan gituin. Iya. Kalau dianya homo ya udah, yang penting lagunya lu suka gitu kayak gua suruh pisahin tuh the artist and the art gitu kan. Pisahin lah gitu. Kayak Slayer kan gua agak kecewa sama Tom Araya. Ya ternyata dia right wing ya. Right wing. Tapi kan beda tuh dia stance politiknya sama si Kerry King. Iya. Kerry King kan nggak ini banget, nggak kayak right wing gitu. Dia memang peduli juga sama ini sama apa sih namanya? Iya, yang berlawanan dengan right wing gitu. Isu-isu kayak Black Lives Matter gitu-gitu. Iya, ya. Black Lives Matter dia. Itu lagi sering rame diomongin juga tuh gue ya, apalagi sekarang kan ya tidak bisa dipungkiri pergerakan dunia. Nah, itu gue pengen ngomongin juga tuh, lu kayaknya secara personal lu orang yang cukup kritis, cukup politis. Gua ini sih, Kalau ditabrak lari semuanya tuh kayak gitu.
Enggak sih. Enggak ya? Kayaknya ya. Memang mereka ada pikiran kritisnya, cuman Untuk mungkin, menyuarakan. mungkin yang lebih vokal mungkin gue doang. Oh. Yang gue ikut turun gitu. Oh, ikut turun ya? Iya ikut turun aksi gitu-gitu. Temen gue si Lutap sempat ikut turun, cuman nggak kayak jadi atau nggak ikut diskusinya gitu, ikut konsolidasi gitu-gitu. Enggak, mungkin nggak tahu ya. Gue tidak suka ketidakadilan aja gitu. Oke. Dan lu menikmati itu ya? Iya, kayak ini adrenalin juga anjir sebenarnya. Kayak gue mendapatin serunya dari aksi itu ketika dikejar polisi gitu, ditembakin, gue lari gitu sekencang-kencangnya gitu-gitu. Walaupun bukan itu sebenarnya, tapi gue ada satu tujuan gitu. Kita yang aksi itu ada satu tujuannya, mau nggolin apa gitu kan. Kayak gitu. Kita itu ada pro kontra juga di dalam band lu sebagai orang yang kritis bahkan sampai turun aksi, sampai ikut konsolidasi. Ada sih anak-anak kayak hati-hati ya Bray. Hati-hati lu jangan sampai ini gitu. Anak-anak masih support aja. Ya kan maksudnya kan dulu sempat jadi kayak stigma orang-orang ikut aksi tuh kayak cuman orang krisis eksistensi. Lu mungkin sempat juga dikatain begitu. Betul sempat. Gua waktu kuliah itu di kayak gitu, digituin. Waktu kuliah. Tapi benar juga karena apa ya? Kayak eksistensi adalah kemewahan tersendiri gitu loh. Iya. Waktu zaman mahasiswa ya, zaman kampus sekarang. Cuman kan kalau lihat kayak sekarang memang tinggal anak muda kayaknya yang tersisa gitu. Iya. Untuk idealis. Dengan segala pergolakan di negeri ini gitu. Baik kalau kita lihat Nepal kemarin kan gitu. Ternyata anak muda bisa kayak begitu gitu. Maksudnya, kayaknya ini nggak sesepele itu juga kayaknya. Iya, gitu. Maksudnya gue malah malas gitu kayak orang yang mendiskreditkan teman-teman mahasiswa yang beraktif gitu. Alah lu sok-sokan ikut-ikut kayak gitu kan banyak yang komen. Iya. Lu sok-sokan ikut-ikut lu nggak tahu isunya apa. Nggak apa-apa, ntar lu ikut aksi lu bakalan tahu gitu kan. Iya. Di jalannya bahkan kalau misalkan lu tertarik ikut aksi nih. Akhirnya kenalan sama teman-teman di aksi itu. Diajak konsolidasi, diskusi, akhirnya tahu. Tahu semua hal, jadi kayak gitu kan. Nah, gue kayak gitu. Dulu gue nggak tahu, memang gue ikut demo, ikut adrenalinnya aja gitu kan. Tapi setelah kenal, gue diajak ke sini buat diskusi, dan gue tahu akhirnya isunya apa gitu kan di Indonesia ini. Dan apa ya kayak, anjir ini mungkin bakal panjang nih gue di sini gitu. Oh. Ya bakal melihatnya seperti itu. Iya, gue bakal mungkin sampai tua pun gue bakalan ikut diskusinya atau nggak ikut, mungkin gak ikut aksinya tapi gue ikut diskusinya. Tapi kalau udah genting gue ikut aksinya kayak gitu. Ya kalau kita berkaca ngelihat Bang Ucok ya, gitu. Tua tapi tetap kritis gitu. Iya. Salah satu. Ya sebenarnya nggak ada alasan yang terlalu gimana kan, cuman malas aja melihat kenyataan yang ada gitu. Iya, karena kalau sekarang itu terserah lah orang mau bilang kayak eksistensi adalah kemewahan tersendiri gitu. Sama gua isu yang sekarang itu relate, isu-isu yang sekarang itu kayak kemarin DPR itu ntar bakalan relate sama kita. Kayak gua pun merasa sakit hati ketika misalkan pemerintah bikin kebijakan yang memang memperkaya diri sendiri, sedangkan teman-teman susah cari kerja. Ya kita ada di kelas menengah ya. Ada di kelas menengah bawah gitu, teman-teman yang nggak bisa makan di kosannya gitu kan kayak gue marah jadinya kan. Ya udah gue salurin lewat aksi itu gitu kan, kayak ikutan aksi, ikutan diskusi, gimana cara bikin ekonomi kreatif gitu-gitulah. Itu nggak menutup kemungkinan bisa jadi merasuk ke karya lu juga ditabrak lari. Mungkin ya. Mungkin di karya gue yang lainnya gitu. Mungkin. Kalau tabrak lari kan banyak kepala. Iya. Jadi gue harus kompromi dulu. Jadi gue kayak di karya-karya lain kan, project gue yang sendiri mungkin bisa full gitu. Kayak gitu. Iya. Itu sih. Oke Goy, sebelum gue tutup, lu ada album kedua yang titelnya apa album 2? Keluar Tumbuh Liar. Terus ada album pertama Satanis Takut Hantu. Terus live lu juga, lu mungkin udah lupa udah berapa ratus kali lu main live kali ya. Mungkin saking nah itu gue nggak hitung tuh kayak dari awal sampai sekarang berapa kali ya manggung. Iya udah ratus kali kayak lu produktif banget untuk manggung. Terus juga paling dekat lu mau tur Borneo Kalimantan berapa kota? 5 kota
5 kota. 5 kota di timur sampai barat pokoknya. Nih lu udah nggak sabar nih, berangkat kapan? Tanggal 8 Oktober. 8 Oktober, pulang sekitar semingguan. Pulang ya 16 atau enggak 17. Ya, kayak gitulah. Oke. Seminggu 8 hari. Itu info lengkap pasti ada semua di Ada di sosmed lah ya. Iya, iya, ada di Instagramnya Star Berlari. Mungkin kira-kira apa yang mau lu bawa nih di tour ini? Apa ya? Karena ini sebenarnya Kalimantan kita belum pernah nginjak waktu Ya. itu, belum pernah nginjak. Belum pernah manggung sama sekali. Belum pernah manggung di Kalimantan sama sekali. Jadi apa yang kita punya itu kayak setlist. Ya. Setlist yang di Jawa, lu samain dengan yang di Kalimantan gitu. Merch. Ya standar sih. Standar Kita ya. bawa iya kayak apa ya paling. Soalnya banyakan ide-ide itu muncul pas ngedadak ntar di sana. Oh. Biasanya gitu. Iya. Dan itu yang bakal kita lakuin kayaknya mungkin. Kayak gitu sih. Ya intinya lu akan datang aja lo. Yang penting kita nyampe dulu, manggung dulu di Kalimantan. Oke. Selesai ke Kalimantan lagi kita bawa yang baru pasti kayak gitu. Ini ya, bisa dibilang tour DIY juga. Ini sangat DIY. Sangat DIY ini. Nggak ada sponsor. Sampai sekarang nggak ada sponsor. Sampai sekarang nggak ada sponsor. Iya, kas. Ini duit kas. Duit kas nih. Berangkat pesawat, Berangkat pesawat, sisanya darat. sisanya darat. Pulang pesawat lagi. Pulang pesawat lagi. Lumayan nih kasnya nih. Kayaknya iya. Tapi lu Cuman yakin? nggak menutup kemungkinan kalau misalnya mepet-mepet nanti kita dapat sponsor, Nggak masalah. nggak masalah. Kalau di linknya ketemu. Betul. Oke. Kayak gitu. Itu aja sih paling. Tapi anak-anak berarti masih segitu menikmatinya ngetur ya, karena Nikmati. nikmati ya. Nikmati kayak Kalau tour DIY gitu kan IO-nya panitianya juga ya untuk dia bikin acara itu aja udah lumayan effort. iya effort dan Apalagi susah bayar gitu. kita gitu. Kita Makanya, bicara realistis aja kan. iya, Gitu. kayak ya udahlah, nothing tulus aja gitu. Heeh. Kita jualan merch aja. Kalau misalkan apa sih namanya? Kekurangan duit gitu misalkan. Iya. Kita di sana jualan merch aja buat jajan, buat makan gitu-gitu. Kayak gitu aja, balik lagi. Balik lagi zaman kayak dulu, iya, gitu. Makanya. nginep di rumah panitia. Benar. Anjing. Makanya biar nggak lupa. Misalnya kita udah di Yeah. atas nih, biar nggak lupa. Udah di hotel nih, udah di Iya. hotel nih. Biar nggak lupa kita ke bawah lagi yuk, tour lagi yuk gitu, tour DIY lagi gitu-gitu. Jadi akhirnya kita merawat ingatan Biar tetap lapar ya. biar tetap lapar. Gokil. Iya kayak gitu. Siap, Goy. Thank you. Sukses. Thank you Bang Wali.